Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, serta saudara-saudaraku yang baik. Pagi yang baru telah datang, dan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Puji syukur dan terima kasih kepadanya. Firman Tuhan yang jadi bahan refleksi diambil dari Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, kita mengenal kata prioritas. Saat ada sejumlah uang yang kita miliki, sementara itu ada beberapa kegiatan yang harus dibiayai, maka kita harus menetapkan mana yang prioritas. Tidak hanya di sekitar yang berkaitan keuangan. Suatu hari ada beberapa kegiatan yang harus diikuti. Taruhlah semuanya penting. Tetap kita harus memutuskan mana yang paling utama untuk dilakukan. Tentu semua manusia mempunyai beragam aktivitas. Dan tidak semua bisa dilakukan secara serentak atau simultan. Karena kita hanya berada di satu tempat, wajar kita harus memilih satu kegiatan di antara pilihan kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Dalam keterbatasan itulah, mau tidak mau, kita harus menetapkan mana yang utama dan mana yang tidak. Saudaraku, penetapan mana yang utama itu penting. Sebab kita jadi tahu mana yang paling tepat yang harus dikerjakan. Contohnya, pada suatu hari Minggu ada beberapa acara yang hendak kita ikuti. Sayangnya, momennya berbarengan. Hari itu harus ke gereja, sementara itu ada saudara yang melangsungkan pernikahan, dan tiba-tiba anak terjatuh sakit. Pasti tidak mudah untuk menetapkan mana yang prioritas yang mesti dipilih. Ke gereja, siapapun tahu itu hal penting. Tapi siapa yang menyangkali peristiwa pernikahan juga amat penting. Sedangkan anak juga harus diperhatikan, karena itu menyangkut kesehatannya. Pagi ini ada hal yang menarik, namun tidak gampang dilakukan. Yaitu bagaimana kita menempatkan bahwa kepentingan orang lain sebagai prioritas. Ini jelas-jelas sulit sekali. Di mana-mana dan yang lazim kita praktekkan adalah kepentingan diri sendiri di atas yang lain. Manfaat bagi diri sendiri, keuntungan bagi diri sendiri. Hal-hal itu menjadi patokan prioritas kita. Mengapa firman Tuhan justru berbicara lain? Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan jemaat di Filipi mengenai Allah yang mau menjadi manusia. Allah yang mau datang ke dunia, hidup, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Menurut firman Tuhan, itu sebuah perwujudan kerendahan hati Allah. Dan di balik itu, karena Allah menempatkan manusia itu hal utama. Ya, Allah memposisikan manusia sebagai prioritas, saudara-saudara. Jadi, tindakan Allah dalam Yesus yang mengosongkan diri dan taat hingga mati, karena ia mengutamakan kepentingan manusia. Bercermin dari sana, maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk belajar dan mempraktikannya. Dalam hal ini, melakukan tindakan yang mulia buat sesamanya, sebagai hal yang harus
diprioritaskan, saudara-saudara. Saudara, bukankah kita suka menemui seorang ayah dan ibu yang mau berkorban buat anaknya? Demi pendidikan anak-anaknya, ia bersedia tidak membeli baju bagus buat dirinya sendiri, makan makanan sederhana, dan menyisihkan uang untuk ditabung. Ingat bukan? Para ibu yang bersedia bangun di malam hari, kurang tidur, saat punya bayi yang suka terjaga di malam hari. Banyak hal mulia lahir untuk sesama kita oleh sebab kesadaran bahwa mereka itu utama. Mereka itu penting dalam hidup kita, sehingga mereka menjadi prioritas pilihan tindakan kita. Banyak orang Kristen di awal-awal pertumbuhan kekristenan, bahkan hingga kini, hidup teraniaya malah kehilangan nyawa. Namun mereka tidak menyesali. Mengapa? Karena iman kepada Yesus sebagai juru selamat adalah hal utama dalam hidupnya. Maka kini kita pun membuat prioritas dalam hidup, sehingga kita tahu mana yang utama dalam hidup ini dan mana yang tidak. Saat sekarang, hal prioritas adalah tinggal di rumah, jaga kesehatan, hidup dengan menjaga kebersihan. Kelihatannya tindakan remeh, sepele, sederhana sekali. Oh, saat sekarang itu justru hal yang utama, saudara-saudara. Itu prioritas tindakan kita. Itu justru hal-hal mulia yang patut lahir dari tindakan kita. Sebab di balik itu, kita menghargai keselamatan orang banyak dan sekaligus juga keselamatan bagi kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya seluruh aktivitas kami dan keluarga kami pada hari ini berada dalam perlindungan-Mu, dan kami mampu menentukan mana yang utama dan prioritas di saat-saat sulit sekarang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.